Gimana teh lafaz selawat Umi teh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi. Ya Allah, sampaikan rahmat, sampaikan kasih sayang dan keselamatan ala nabiyil ummiyyi, kepada nabi yang ummi. Terus mana? Wa ala alihi washabihi wasallam, dan kepada para keluarga dan para sahabatnya, sampaikan juga keselamatan, sampaikan juga kedamaian. Kan pemahaman rata-rata kita teh memahami sholawat itu untuk Nabi Muhammad, kan gitu ya. Sholawat itu untuk Nabi Muhammad, padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah diberikan kasih sayang yang luar biasa oleh Allah, sehingga tidak harus lagi dimohonkan kasih sayang untuk beliau, karena beliau itu sudah sudah diberikan kasih sayang oleh Allah, begitu. Lalu pertanyaannya, kalau kita membaca itu apakah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kan begitu ya? Nah, sebenarnya di dalam diri manusia itu terdapat Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya kebaikan. Jadi Nur itu cahaya, Muhammad itu kebaikan atau terpuji. Jadi Nur Muhammad itu adalah cahaya terpuji. Maksudnya setiap orang itu sebenarnya memiliki fitrah untuk menuju kesadaran terhadap sesuatu yang baik. Jadi punya potensi bager jelema teh. Semua orang teh punya potensi untuk menjadi baik gitu. Setiap orang punya potensi untuk menjadi baik. Semua orang punya potensi untuk menjadi Muhammad. Nah, Muhammad di sini bukan Muhammad sosok Kanjeng Nabi ya, tetapi Muhammad di sini adalah karakter terpuji yang ada, potensinya ada di dalam jiwa masing-masing manusia. Nah, sehingga saat kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi, kan gitu ya. Ya Allah, berikanlah kasih sayang, sampaikanlah kasih sayang. Sholawat itu kasih sayang dan keselamatan kepada ini Nur Muhammad yang ada di dalam jiwa kita. Ini nur kebaikan yang ada di dalam jiwa kita, agar nur kebaikan ini, ruh kebaikan ini bangkit. Gitu. Nah, karena nur kebaikan ini Muhammadin nabiyil ummiyyi, menjadi nabi yang ummi. Nah, maksudnya nabi pun kan, nabi itu kan kalimatnya itu dari nabi itu pembawa berita. Nabaun itu berita, nabi itu pembawa berita. Di Quran ada surat An-Naba, artinya berita. Nama suratnya itu berita. Nah, nabi itu pembawa berita. Apa yang selalu membawa berita di dalam jiwa kita? Hati itu selalu bawa berita. Maksudnya berita di sini bukan ada siaran di dalam hati, bukan. Ada informasi yang ada di dalam hati kita itu, dan informasinya itu dua. Ada yang hoax, informasinya itu. Ada yang informasi keliru, ada yang real, informasinya informasi ilahiyah gitu. Informasinya adalah informasi kebaikan gitu. Nah, itulah yang coba dibangkitkan dengan cara membaca sholawat ya. Nah, ummi di situ juga bukan Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Tetapi ummi di situ dalam tafsir klasik Arab, ummi itu maknanya mengumpulkan. Jadi ummi itu ibu. Makna apa? Makna terjemahnya kan ummi itu ibu. Nah, ibu ini punya kecenderungan selalu mengumpulkan anak-anaknya kalau ada sesuatu. Sok lihat seorang ibu.
Nah kumpul sini nah kumpul sini nah gitu. Lah terus di dalam jiwa kita apa yang menjadi pengumpul itu? Siapa ibu itu? Siapa pengumpul itu? Ya hati Nabiyil Ummi. Nah jadi hati kita ini mengumpulkan apa yang dikumpulkan. Ini pikiran kita yang berada di tengah-tengah kehidupan, selalu memikirkan masalah kehidupan, itu dikumpulkan melalui media bacaan sholawat. Jadi bacaan sholawat ini, bacaannya itu adalah berfungsi untuk menggiring ingatan yang betah di dalam kehidupan, sehingga bisa fokus ke hati, khusyuk namanya. Jadi sehingga Nabiyil Ummi itu bukan siapa-siapa. Muhammad di situ juga bukan arti sosok Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi nur kebaikan atau cahaya kebaikan yang ada di dalam diri kita. Itu coba kita bangkitkan dengan membaca sholawat itu, ya. Makanya sholawat bagi ahli zikir mah bukan untuk dibaca sebenarnya. Sholawat itu adalah hasil daripada amaliyah zikir, ya, hasil daripada riadoh, hasil daripada amaliyah itu, ya. Kemudian tercipta kasih sayang di dalam jiwa. Jadi ahli zikir bersolawat itu bukan mendawamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan dengan cara seperti itu. Tetapi ahli zikir mendawamkan solawat itu adalah dengan mendawamkan bahasa-bahasa yang baik kepada sesama umat, dengan mendawamkan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama umat. Bukan artinya habis baca sholawat kemudian diam aja gitu, aktif, ya. Jadi pasca ibadah itu, mau ibadahnya baca sholawat, mau ibadahnya zikir, segala macam, ada keaktifan rohani. Ini rohani kalau sudah aktif akan mampu menggerakkan jasad kita menuju kebaikan-kebaikan. Jadi tidak ada ahli ibadah yang ngerem di kamar, atau tidak ada ahli ibadah yang ngerem di dalam rumah. Ahli ibadah itu aktif menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, menebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain, begitu. Nah, jadi teks sholawat itu macam-macam kan teksnya. Sholawat ada sholawat ummi itu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sholawat bil qulub juga kan, ada sholawat kamilah juga kan, dan sebagainya gitu. Itu semua ya fungsinya sama, menggiring ingatan yang betah berada di dalam kehidupan, ya. Itu kenapa misalkan seorang kiai kalau apa namanya, saya yang udud seorang kiai itu saat apa ada orang yang datang kemudian kata kiai itu, sok we baca sholawat we dan sebagainya. Nah itu sholawat itu bacaannya media untuk agar dia tidak melulu memikirkan masalah yang sedang dialami, tapi pikirannya berganti fokus dari masalahnya itu ke dalam bacaan yang dia baca. Ya begitupun kalau diberikan wirid-wirid yang lain, sama sebetulnya mah untuk menggiring ingatan yang ada di dalam wilayah kehidupan menuju ke wilayah hati. Nah tetapi ya ini nas juga yang memberikan informasi ya kepada umat. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik kalimat zikir ya itu ketahuilah oleh kamu itu adalah la ilaha illallah. Nanti setelah la ilaha illallah diamalkan, la ilaha illallah, muncul itu kasih sayang. Itu tidak bisa ditahan itu. Kalau kita ingin mengasihi orang, kalau bekas zikir ya, bekas amaliyah, bekas ibadah ya, meskipun kita menerima perbuatan jelek dari orang lain, ini hati tetap sayang ke orang. Ini hati, aura kebaikan Nur Muhammad tadi itu muncul. Makanya Abah katakan tadi di awal bahwa bagi ahli zikir
Sholawat itu adalah perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kasih sayang. Karena Nur Muhammad ini sudah muncul di dalam jiwanya. Tidak lagi berteori bahwa Muhammad adalah ABCD, tidak. Tetapi sifat Muhammad ini sudah ada di dalam jiwa. Dan dengan Nur Muhammad, dengan nur kebaikan itulah dia mengalirkan perbuatan baik untuk sesama manusia. Jadi ahli zikir itu zikirnya juga dawam di dalam hatinya sehingga bisa melahirkan perbuatan baik. Nah, saat menjadi perbuatan baik di dalam kehidupan, ya, itu juga dawam perbuatan baiknya. Meskipun dia dimarahi orang, dicerca orang, tetap dia mengalirkan perbuatan baik untuk orang meskipun orang lain tidak berbuat baik kepada dirinya. Ente lamun teu berpager ka urang teh Bang encan bersolawat. Harus berbagi. Jadi sholawat teh kanyaah. Gitu. Sholawat teh kanyaah. Jadi rasa sayang kita kepada sesama manusia itu sholawat. Bisa timbulnya Nur Muhammad tersebut. Efek dari amaliyah zikir. Kan dikatakan begini. Khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi, kata Allah. Aku ciptakan Nur Muhammad itu dari cahaya wajahku. Lain artinya Allah boga banget. Bukan artinya Allah punya wajah itu. Maksudnya adalah wajah ini kan lambang kehormatan. Yang cek istilah Sunda nama, aduh aing mending geus teu boga beungeut cenah kayak gitu ta. Aing mending geus teu boga beungeut gitu. Istilah Sunda nama kan begitu ya. Oh, saya udah enggak punya muka ini. Nah, ini kan bagian dari istilahnya kemuliaan. Itu kemuliaan istilahnya. Nah, karena ini paling mulia, berarti Muhammad ini menjadi unsur ilahiyah yang paling mulia. Yang sifat terpuji ini menjadi unsur ilahiyah yang paling mulia gitu. Makanya cara membangunkan Nur Muhammad itu, cara menyalakan Nur Muhammad di dalam diri kita ya dengan amaliyah zikir. Cara untuk bersolawat itu, cara untuk bersolawat berkasih sayang kepada manusia adalah awalnya harus ditebus dulu dengan amaliyah zikir. Begitu.